Bella kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Daniel Mechiho, Iren Sitanggang, dan Tasya Junarmi Putri akan membahas materi tentang akad ijarah dalam mata kuliah akuntansi syariah. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Dimulai dari latar belakang masalah. Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fikih yang menyatakan bahwa malam yatim al-wajib ila bihi fahuwa wajib, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia harus wajib diadakan. Mencari nafkah, yakni melakukan kegiatan ekonomi, adalah wajib diadakan. Oleh karena pada zaman modern ini, kegiatan perekonomian tidak ada yang sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Maka, lembaga perbankan ini menjadi wajib untuk diadakan. Dalam transaksi sewa-menyewa, dalam perbankan konvensional, tidak ada peralihan hak milik. Akan tetapi lain halnya dalam praktek perbankan syariah karena dikenal sebagai pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa yang disebut ijarah. Pembahasannya. 1. Definisi serta landasan ijarah. Menurut Fatwa Dewan Syarah Nasional nomor 9 DSN MUI 4 ijarah merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Apa itu landasannya? Landasannya itu landasan syariah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Di antaranya yaitu At-Tolak ayat 6 yang berartikan, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan berikanlah kepada mereka upahnya. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga wajib membayar upah fee secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalam jasa penyewaan atau leasing. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum mencakup semua jenis sewa menyewa ijarah. 2. Al-Hadis. Kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga kepada hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dail, kemudian dari Bani Abdu bin Abdi Adis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa sewa menyewa atau ijarah hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis fi'liyah Nabi SAW yang menyewa dan memberikan upah kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik untuk diikuti. Terima kasih. Berikutnya rukun, macam-macam jenis serta prinsip pokok dari akad ijarah. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah yang pertama pelaku akad yaitu mustajir atau penyewa adalah pihak yang menyewa aset, dan mujir atau muajir pemilik adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. 2. Objek akad yaitu makjur atau aset yang disewakan dan ujrah harga sewa. Yang ketiga sigat yaitu jab dan qabul. Prinsip-prinsip pokok transaksi al-ijarah. Yang pertama, jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi al-ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua, memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah, yakni orang-orang yang mengadakan transaksi ajir dan mustajir haruslah sudah memayyiz, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi al-ijarah. Jika salah satu atau kedua belah pihak belum memayyiz seperti anak kecil, transaksi atau akad harus didasarkan pada keriduan kedua pihak. Tidak boleh ada unsur paksaan. Yang ketiga,
Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Karena itu dalam transaksi ijarah ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, upah kerja, tenaga yang dicurahkan saat bekerja. Macam-macam akad ijarah. Yang pertama, ijarah manfaat. Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir. Upah yang dibayarkan disebut ujrah. Yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan. Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing atau sewa di bisnis konvensional. Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama, ijarah mutyakah. Ijarah mutyakah atau leasing adalah proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Para ahli hukum Muslim membagi lagi ijarah mutyakah menjadi dua bentuk. Yang pertama, menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua, menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Al-ijarah al-muntahiyah bit-tamil. Transaksi disebut dengan al-ijarah muntahiyah bit-tamil adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. 3. Penentuan ujroh. Model pembayaran akad ijarah. Berakhir akad ijarah. Yang pertama, penentuan ujroh. Merujuk pada buku 2 kompilasi hukum ekonomi syariah bab 10 tentang ijarah bagian ke-6 pasal 271 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu, dan satuan yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menit, jam, hari, dan atau tahun. Selain itu, pada pasal 272 dinyatakan bahan 1. Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau asas dasar kebiasaan. Yang kedua, waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Sedang pada pasal 273 dinyatakan lebihan waktu dalam ijarahan yang dilakukan oleh pihak penyewa harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Yang kedua, model pembayarannya ini yang pertama, contingent to performance. Pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh, Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar 500.000 bagi orang yang dapat menemukan KTP milik Andi yang hilang di rental komputer Anda. Yang kedua, not contingent to performance. Pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh, sewa safe deposit box selama 2 bulan tarif 100.000 per bulan setelah akad, bila mana nasabah hanya mempergunakan sampai dengan selama 1,5 bulan. Maka nasabah tetap bayar untuk sewa 2 bulan, yaitu sebesar Rp200.000. Yang ketiga, berakhirnya akad ijarah. Para ulama menyatakan akad ijarah akan berakhir apabila 1. Objek hilang atau musnah seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya. 2. Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Yang ketiga, karena pembatalan oleh kedua belah pihak yang berakad, sebagaimana pembatalan dalam akad jual beli. Yang keempat, menurut ulama Hanafiyah, berakhirnya akad ijarah karena salah satu pihak yang berakad meninggal sebab akad ijarah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal atau berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad. Karena manfaat boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. Yang kelima, berujuk pada buku 2 kompilasi hukum ekonomi syariah bab 10 tentang ijarah pasal 253 ini dinyatakan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Baiklah, selanjutnya yang keempat, perlakuan akuntansi perusahaan jasa atau ijarah. Yang pertama, akuntansi untuk pemberi sewa atau mujir. Berikut ini merupakan perlakuan akuntansi yang dapat dilakukan oleh pemilik aset atau pemberi sewa mujir untuk mencatat transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan ijarah. Yang A. Biaya perolehan. Objek ijarah baik berupa aset berwujud maupun tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehannya. Jurnal untuk mencatat biaya perolehan.
di debitnya aset ijarah dan di kreditnya kas atau piutang. Yang B. Penyusutan. Aset ijarah dapat disusutkan atau diamortisasi dengan perlakuan yang sama untuk amortisasi aset sejenis selama umur ekonomisnya atau kebijakan pemilik aset. Atau sesuai dengan masa sewa aset. Untuk IMBT, jurnal untuk mencatat penyusutan aset. Jurnalnya yang didebit beban penyusutan dan dikredit akumulasi penyusutan. Yang C. Pendapatan sewa. Pendapatan yang diakui saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah diserahkan tetapi uang sewa belum diterima, maka diakui sebagai piutang. Pendapatan sewa sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Jurnal untuk mencatat pendapatan sewa, didebit kas atau pendapatan atau piutang pendapatan sewa, dikredit pendapatan sewa. D. Biaya perbaikan objek ijarah. Biaya perbaikan ditanggung oleh pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh pemilik aset. Maka biaya perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadi. Jurnalnya adalah yang didebit beban perbaikan aset dan dikredit kas atau piutang perbaikan aset atau perlengkapan. Yang E. Perpindahan kepemilikan objek ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT. Perpindahan kepemilikan objek IMBT terbagi menjadi 4 dengan perlakuan akuntansi yang berbeda-beda, tergantung pada akad yang dipakai. Seluruh beban maupun keuntungan atau kerugian yang ditimbul akibat penjualan aset ijarah diakui sebagai beban. Keuntungan atau kerugian pada periode berjalan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan aset ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurangan atau penambahan dari beban ijarah. Yang F. Hibah. Jika akad yang dipakai untuk memindah kepemilikan aset adalah hibah, maka jumlah yang tercatat pada objek atau nilai buku diakui sebagai beban jurnal. Didebit beban pelepasan aset ijarah, akumulasi penyusutan aset ijarah, dan dikredit aset ijarah. Yang G. Penjualan. Sebelum berakhir masa akad, harga jual objek ijarah adalah sebesar sisa pembayaran sewa atau sebesar jumlah yang telah disepakati. Maka selisih antara harga jual dengan jumlah tercatat atau nilai buku objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan. Jurnalnya yang didebit kas, akumulasi penyusunan aset ijarah, kerugian penjualan aset ijarah, dan dikredit keuntungan penjualan aset ijarah, aset ijarah. Catatan, kerugian jika nilai buku lebih besar dari harga jual, keuntungan jika nilai buku lebih kecil dari harga jual. Yang H. Penjualan setelah berakhirnya masa akad. Harga jual objek ijarah adalah sebagai jumlah yang telah disepakati, maka selisih antara harga jual dengan jumlah tercatat nilai buku objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan jurnal. Yang didebit kas, akumulasi penyusutan aset ijarah, dan kerugian penjualan aset ijarah. Yang dikredit keuntungan penjualan aset ijarah. Yang J. Penyajian dalam laporan keuangan. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi dengan beban yang terkait, seperti beban penyusutan, beban perbaikan, beban perawatan, dan sebagainya. Yang I. Penjualan objek ijarah secara bertahap. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat nilai buku, sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan jurnal. Jurnalnya yang didebit kas, akumulasi penyusutan aset ijarah, kerugian penjualan aset ijarah, dan dikredit keuntungan penjualan aset ijarah. Catatan, kerugian jika dinilai buku lebih besar dari harga jual, bagian objek ijarah yang tidak dibeli oleh penyewa diakui sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar, tergantung pada tujuan penggunaan aset tersebut. Jurnalnya yang didebit aset lancar atau tidak lancar, akumulasi penyusutan aset ijarah, dan dikredit aset ijarah. Yang K. Pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemilik aset mengungkapkan transaksi yang terkait dengan ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT dalam laporan keuangan meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan meliputi tetapi tidak terbatas pada yang A. Keberadaan wa'ad, pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, atau jika ada wa'ad
Yang B. Pembatasan-pembatasan yang ada. Yang C. Anggunan yang digunakan atau jika ada. Yang kedua, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah. Dan yang ketiga, keberadaan transaksi jualan dan ijarah jika ada. Yang kedua, akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang A. Beban sewa. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat aset telah diterima. Pengakuan beban sewa sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Jurnal pencatatannya didebit beban sewa dan dikredit kas atau utang sewa. Jika sewa lebih dari 1 periode, jurnalnya didebit sewa dibayar di muka dan dikredit kas atau utang sewa. Pada saat pemakaian sewa dibayar di muka, jurnalnya didebit beban sewa dan dikredit sewa dibayar di muka. Yang B. Biaya. Biaya pemeliharaan menjadi tanggungan penyewa sesuai dengan akad yang telah disepakati dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiyah, bid tamlik atau IMBT melalui penjualan secara bertahap. Biaya pemeliharaan yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan atas objek ijarah. Jurnalnya yang didebit beban pemeliharaan ijarah dan dikredit kas atau utang pemeliharaan ijarah atau perlengkapan. Jika biaya pemeliharaan merupakan tanggungan pemilik, tetapi dibayarkan atau ditanggung terlebih dahulu oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, diakui sebagai piutang. Jurnalnya yang didebit piutang pemeliharaan ijarah dan dikredit kas atau utang pemeliharaan ijarah atau perlengkapan. C. Perpindahan kepemilikan objek ijarah muntahiyah bid tamlik atau IMBT. Perpindahan kepemilikan objek IMBT terbagi dalam beberapa cara. Yang pertama, hibah. Jurnalnya yang didebit aset ijarah dan dikredit keuntungan atau pendapatan lainnya. Yang kedua, pembelian sebelum berakhir masa akad. Jurnalnya didebit aset ijarah dan dikredit kas. Yang ketiga, pembelian setelah berakhir masa akad. Jurnalnya yang didebit aset ijarah dan dikredit kas. Dan yang keempat, pembelian secara bertahap. Jurnalnya didebit aset ijarah dan dikredit kas dan utang. D. Pengungkapan dalam laporan keuangan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terhadap transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bid tamlik, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan berikut, tetapi tidak terbatas pada A. Total pembayaran, B. Keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme digunakan, atau jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan. Yang C. Pembatasan-pembatasan ijarah. Yang D. Anggunan yang digunakan. Dan yang kedua, keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Baiklah, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 5. Jika ada kata-kata yang salah, maaf dimaafkan. Sekian dan terima kasih.